Ini lokasi kitchen setnya. Terus sana, nah ini ada cermin ini nanti diganti sama yang baru. Ada request dari kakaknya ini minta LED keliling supaya tampilannya cakep. Nah di situ ada 3 pieces rak supaya bisa naruh apa gitu. Nah untuk naruh sesuatu. Nah di sini mau naruh stok sabun atau apa itu bisa. Oke. Nah ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu dan ketentuan-Mu, jadikanlah sesuatu yang sulit menjadi mudah, jadikan yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Karuniakan kami rezeki yang berlimpah dan berkah, lancarkan pekerjaan kami, serta kabulkan segala hajat keperluan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibatnya dari terburu-buru? Yang pertama, semua yang direncanakan akan jauh daripada apa yang diharapkan. Yang kedua, pasti ada aja bagian-bagian yang tidak lengkap. Yang ketiga, pikiran kita akan selalu stres. Yang keempat, akan ada waktu tambahan untuk memperbaiki semuanya apabila terjadi kesalahan. Yang kelima, kalau gagal, kita pasti akan sangat menyesal. Salah satu karakter dari orang-orang cerdas adalah ketika dia menginginkan sesuatu, dia memiliki perhitungan yang matang dan semua yang mau dilakukan melalui fase pemikiran yang lengkap. Apalagi untuk 4 hal ini. Yang pertama, menjadi seseorang yang diinginkan. Anda ingin jadi Anda seperti apa? Lebih sabar, lebih bijaksana, lebih kuat secara mental, atau lebih kaya mungkin, ataupun semua yang Anda ingin harapkan dari diri Anda. Ini sangat baik bila Anda sudah tahu apa kelemahan Anda dan Anda ingin memperbaikinya. Karena ada juga orang-orang di luar sana sampai detik ini tidak pernah sadar dan tidak pernah peduli pada diri mereka sendiri, sehingga tidak tahu apa kelemahan yang perlu dikurangi dan apa kelebihan yang perlu dimaksimalkan. Ketika kita ingin menjadi orang yang kita inginkan, atau lebih tepatnya menjadi versi terbaik dari diri kita, memang tidak ada yang instan. Untuk menjadi seseorang yang kita inginkan, kita harus tahu dulu kelemahan dan kelebihan kita. Karena dengan begitu, kita bisa memperbaiki kekurangan kita dan mengasah kelebihan kita. Semua selalu butuh proses. Merubah kebiasaan boros menjadi hemat, pasti butuh waktu. Merubah kebiasaan malas menjadi rajin, pasti butuh waktu. Atau semua kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya, untuk merubahnya pasti butuh waktu. Orang-orang cerdas sangat tahu hal tersebut. Mereka akan punya goals untuk menjadi yang terbaik. Mereka tidak akan terburu-buru. Sebab untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan selalu butuh proses. Mereka sabar, mereka terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Yang kedua, mereka tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan besar. Orang-orang cerdas akan selalu menghindari mengambil keputusan besar dengan tergesa-gesa. Misalnya saja, dengan siapa kita akan menikah, memilih perusahaan tempat kita bekerja ketika kita dihadapkan pada 2 opsi, atau memilih jurusan tempat kamu akan kuliah nanti. Keputusan yang diambil terburu-buru akan sangat rentan dalam mendatangkan penyesalan. Terbukti, banyak sekali orang pada saat dia mengambil jurusan kuliah, di semester awal dia sangat semangat. Pada saat semester-semester akhir, dia baru sadar kalau dia salah jurusan. Pasalnya, kita tidak benar-benar mempertimbangkan dengan baik. Kita belum melihat dari berbagai sisi dan meminta pendapat dari berbagai pihak yang mungkin bisa terlibat. Makanya, di kemudian hari, kita bisa saja menyesali keputusan yang kita buat. Orang-orang cerdas mempertimbangkan benar-benar mana baiknya dan mana buruknya sebuah keputusan, sehingga keputusan tersebut tidak membawa ke penyesalan di kemudian hari. Mereka tidak akan tertipu dengan apa yang mereka lihat secara sekilas. Terkadang, kondisi memaksa kita untuk mengambil keputusan secara cepat, tapi tetap saja harus dipikirkan secara matang. Tidak bisa dilakukan dengan sembarang agar hasilnya tidak berujung pada penyesalan. Yang ketiga, menilai seseorang. Don't judge the book by the cover. Pasti familiar kan dengan pepatah barusan.
Ya, memang kita tidak bisa menilai orang dari tampak luarnya saja. Butuh interaksi dan pengamatan yang lebih mendalam. Bisa saja dia yang tampak baik, tetapi ternyata itu dia lakukan karena ada maunya. Baru kelihatan karakter aslinya setelah berhubungan dengan orang lain yang tidak memiliki manfaat langsung kepada dirinya. Dia memperlakukan orang tersebut secara tidak hormat. Tentunya, kamu tidak akan mau kan berteman atau memiliki rekan seperti itu. Ada juga orang yang kelihatan acuh tak acuh. Penampilannya tampak jauh dari kata rapi. Ngomongnya ceplas-ceplos dan berbagai hal negatif lainnya yang membuat kita akhirnya punya alasan yang kuat untuk tidak suka pada dirinya. Tapi ternyata setelah kita dekat, ngobrol dengan dia orangnya menyenangkan, apa adanya, gak palsu dan gak penuh drama. Yang keempat, orang-orang cerdas tidak akan buru-buru dengan berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak gampang untuk menjadi orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak gampang untuk selalu menerima dengan ikhlas semua kekurangan kita. Kebanyakan orang mengalami tekanan dalam hidupnya, bukan karena apa yang dia kerjakan tidak maksimal, tapi karena dia tidak bisa menerima apa adanya dirinya. Dan untuk berdamai dengan diri sendiri, ini butuh waktu dan tidak bisa buru-buru. Sebab untuk menjadi diri kita seutuhnya dan bisa berdamai dengan diri kita secara utuh, kita harus percaya dengan diri kita. Kita harus memahami pikiran dan kemampuan kita, peduli dengan diri sendiri, mengurangi sedikit demi sedikit sifat ambisius kita. Kita tidak menjadi manusia yang perfeksionis dan selalu bisa mengatasi rasa takut, serta sebagai manusia kita juga harus selalu menerima bahwa kecewa adalah bagian daripada hidup. Tidak gampang. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan buru-buru. Butuh waktu yang kadang memang waktu yang dibutuhkan itu akan sangat lama. Orang-orang cerdas sangat paham hal tersebut. Mereka mulai dengan mengidentifikasi apa yang harus mereka perbaiki dan apa yang harus mereka tekan. Proses itu layaknya perjalanan. Ada arah melintang, kadang seringkali tidak berjalan mulus. Perlu sesekali berjalan memutar karena ada konstruksi atau jembatan yang rusak misalnya, atau bahkan tersesat dan perlu kembali ke titik yang sama pada saat memulai. Semua bisa kita lalui asal kita bisa menikmati perjalanannya, karena kita yakin pada suatu waktu kita akan sampai pada tujuan. Tidak apa-apa memutar, tidak apa-apa tersesat, tidak apa-apa bersakit-sakit dahulu, tapi pada akhirnya selama kita tidak pernah menyerah, kita akan sampai ke tujuan kita. Terakhir, bagaimana cara memindahkan gunung? Dengan memulai memindahkan batu kerikil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain jika dia punya dua hal penting ini. Yang pertama adalah dia punya personal branding yang kuat. Personal brand adalah kesan yang ada di benak orang lain sebagai hasil dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Personal brand adalah semacam identitas atau ciri yang dikenali orang lain tentang kita. Personal brand ini ada yang secara tingkah dan pola kita sehari-hari. Misalnya, kalau kita rajin, orang akan mengenal kita orang yang rajin. Kalau kita pemarah, orang akan mengenal kita adalah seorang yang pemarah. Ada juga personal brand tentang minat yang sedang kita kerjakan. Minat seseorang akan dikenali dari aktivitas sehari-hari yang dia jalani. Jika dia seorang pelukis, maka orang lain akan mengetahui karena pernah melihat lukisan atau aktivitas melukis dia. Demikian pula menjadi seorang musisi. Semakin sering terlihat bermain musik, maka personal brand dia akan terbentuk sebagai seorang musisi. Jika personal brandnya kuat, maka tidak perlu memperkenalkan diri kepada orang lain. Orang akan tahu dengan sendirinya siapa diri kita. Saat kita bertemu dengan Abdi Sleng, tidak mungkin kita bertanya-tanya apa profesi dari Abdi Sleng, karena personal brandnya sangat kuat memancar. Kedua, setelah kita punya personal brand yang kuat, seseorang mesti harus selalu hadir. Maksudnya, Anda selalu harus update dan komunikasi dengan siapa aja. Anda harus mengusahakan sebanyak mungkin untuk ketemu orang dan perkenalkan diri kita. Jika kita tidak mampu dan tidak punya banyak waktu untuk ketemu orang lain, perbanyaklah silaturahmi di media sosial. Jangan ragu untuk memamerkan karya-karya kita, pikiran-pikiran kita, atau hal-hal yang kita minati. Sebab di media sosial ada banyak mata yang selalu akan bisa menemukan kita. Setelah mereka menemukan kita, mereka melihat minat kita, dan mungkin mereka membutuhkan kita untuk diajak bekerja sama, maka mereka akan mengajak kita untuk bekerja sama. Namun, jika HP saja jarang dipegang,
susah dihubungi, serta jarang sekali terlihat, maka banyak peluang-peluang yang akan hilang. Tidak ada yang mengontak kita, karena kita tidak bisa dikontak. Kita susah dihubungi, bahkan saat dibutuhkan sekalipun. Namun demikian, banyak sekali orang aktif di media sosial, tapi bukan untuk memperbanyak link atau menjalin silaturahmi, sekedar komentar positif di postingan orang lain, atau sekedar memberikan like atau love di postingan orang lain. Tapi banyak sekali orang bermedia sosial justru tidak punya arah yang jelas. Postingan media sosial dia justru bertolak belakang dan tidak memperkuat personal branding yang dia sudah bangun di dunia nyata. Minatnya tidak jelas, hari ini posting penuh kecaman tentang kebijakan pemerintah, besoknya berpindah ke topik yang lain. Dan semuanya ingin dibahas. Mereka menghabiskan waktu untuk menjadi aktivis media sosial. Rajin update dengan beragam trending topik yang selalu berganti-ganti terus tiap hari. Bahkan mereka selalu membagikan postingan-postingan yang entah dari mana aja sumbernya, yang gak jelas. Akhirnya, media sosial yang harusnya kita pakai untuk memperkenalkan karya-karya kita, perkenalkan pikiran-pikiran kita, jadi tidak menggambarkan apa yang sedang kita kerjakan. Padahal dengan media sosial itu kita bisa pamer karya-karya kita. Kalau kita seorang musisi yang lagi membuat konten cover di YouTube, ya kita perkenalkan melalui media-media sosial lain tentang karya-karya kita tersebut. Media sosial itu bisa kita pakai untuk ajang promosi karya-karya kita. Jangan coba masuk ke ranah yang lain. Banyak orang selalu ingin terlibat dari semua topik, tapi lupa mencari apa yang sebenarnya dia sukai. Kita merasa diri kita pakar dari semua masalah. Padahal berdebat dengan orang lain di media sosial, ya kita buka Google. Kata Warren Buffett, itu ada yang namanya lingkaran kompetensi yang harus kita buat. Warren Buffett adalah seorang investor. Dia hanya mau bicara terhadap hal-hal yang dia ketahui saja. Artinya, dia cuma mau berbicara pada lingkaran kompetensi dia. Dan dia tidak mau bicara hal-hal yang dia tidak tahu. Tom Watson, seorang pendiri IBM, pernah menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang jenius. Dia hanya pintar pada titik-titik tertentu. Dan dia konsentrasi pada titik-titik tertentu yang dia kuasai tersebut. Warren Buffett berkata, jika kita fokus pada lingkaran kompetensi, maka personal brand kita akan semakin memancar. Di luar lingkaran kompetensi, abaikan. Tidak perlu habiskan waktu kita untuk membaca semua informasi dan ikut dalam semua perdebatan. Baca dan dalami hal-hal yang kita minati, kita sukai, dan menjadi kompetensi kita. Coba Anda lihat orang-orang yang sukses pada bidangnya. Beethoven biasa aja di bidang-bidang yang lain, tapi di bidang musik dia adalah maestro. Maradona boleh lemah di bidang-bidang yang lain, tapi dalam sepak bola dia adalah dewa. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan tenaga mereka untuk hanya latihan hal-hal yang berada dalam kompetensi dia. Mereka tidak pernah keluar dalam lingkaran mereka yang mereka tidak kuasai dan mereka tidak tahu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Perkuat personal brandingmu. Kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber terkenal, dalami itu, pelajari terus tentang YouTube, karena semakin kita belajar dan mendalami hal tersebut, akan semakin terpancar personal brand kita. Kalau kamu seorang pelaku bisnis online, gali terus, dalami terus, pelajari terus, dan jadilah pakar di bidang tersebut. Tidak usah keluar dari lingkaran kompetensi kita. Justru hal tersebut akan sangat membuang-buang waktu. Setelah itu, aktiflah di media sosial dengan promo tentang siapa dirimu, karya-karyamu, dan apa yang sedang kamu lakukan dengan keahlianmu tersebut. Kalau memang karya-karyamu bagus, pasti akan ada yang melihat dan mengajakmu kerjasama. Pencitraan sangat berbeda dengan memberi citra. Pencitraan terjadi apabila postingan berbeda dengan diri kita sebenarnya. Tapi memberi citra adalah mengenalkan karya-karya kita, kerja-kerja kita pada dunia luar sehingga mereka bisa mengenal siapa kita. Kesimpulannya adalah pelajari hal yang Anda sukai, yang Anda minati, dalami terus, pelajari terus, dan jadilah ahli di bidang tersebut. Dan setelah itu, perkenalkanlah karya-karyamu di media sosial sehingga orang bisa melihat semua karya-karyamu. Kalau sampai sekarang Anda belum menemukan orang yang bisa diajak bekerja sama, padahal Anda sudah mengenalkan karya-karya Anda di media sosial, terus jangan berhenti, karena kesuksesan tidak datang secara instan. Tapi kesuksesan akan datang kepada orang yang fokus dan tidak mau menyerah. Itu dua hal yang membuat Anda menjadi istimewa di depan orang lain dan Anda akan dibutuhkan. Semoga bermanfaat.